Kita lanjut dulu kepada Bapak Genius Umar. Beliau ini adalah Wali Kota Pariaman, kota di pantai Sumatera Barat yang berkembang pesat di tangan beliau. Mari kita dengar bagaimana beliau melakukan refleksi terhadap upaya ini. Kami persilakan Pak Genius. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gubernur Sumatera Barat, kemudian moderator kita, senior kita Pak Fasri Jalal, kemudian Pak Maildi hadir juga tadi, kemudian Pak Mulyadi, dan seluruh peserta dari diaspora Minangkabau. Dan saya sangat berbahagia bisa ikut dalam acara webinar ini dan juga diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi pemikiran untuk bagaimana pengembangan pariwisata Sumatera Barat ke depan. Lalu, mudah-mudahan pemikiran ini bisa bermanfaat dan juga insya Allah kalau kita menang dari Gubernur Sumatera, pemikiran ini bisa langsung kita kerjakan dan seluruh diaspora Sumatera Barat dan bisa juga ikut untuk berkontribusi membangun Sumatera Barat. Nah, saya memberikan 3 pointer, yaitu yang pertama saya jelaskan tentang wisata Pariaman karena kita mulai dari kecil, dari skala yang kecil yaitu kota Pariaman, nanti baru ke Sumatera Barat. Dan akan saya ceritakan beberapa pengalaman yang kita lakukan di kota Pariaman. Yang kedua, saya bagi lagi bagaimana futuristik prospek pengembangan wisata Sumatera Barat ke depan. Yang ketiga adalah wisata di tengah pandemi, dan saya bercerita ini di poin terakhir karena kalau kita bicara pandemi di awal pasti kita tutup close. Kenapa dengan pandemi terjadi pembatasan dan ini cukup mengganggu di bidang pariwisata. Yang pertama, wisata di Pariaman. Saya sudah sejak tahun 2013 langsung menjadi sejak wakil wali kota Pariaman. Memang visi utama daerah adalah menuju daerah pariwisata, dan saya langsung menjadi komandan lapangan ketika itu di bawah bimbingan Pak Muklis Rahman sebagai wali kotanya. Dan dengan visi tersebut saya pulang kampung untuk membangun daerah. Kenapa kota Pariaman tidak ada potensi lain, tidak ada kebun yang luas, tidak ada tambang, tidak ada pabrik dan segala macamnya, dan semua itu kita hanya bisa melakukan pariwisata, nanti didampingi oleh sektor perikanan, pertanian dan sebagainya, tetapi sektor utamanya adalah pariwisata. Dan kita memiliki banyak potensi pulau-pulau, ada 6 pulau depan kota Pariaman, dan pantai yang cukup bagus, dan selama ini sebelumnya tidak dianggap sebagai bagian dari produk wisata, karena memang kita selama ini kawasan pantai tersebut dan pulau-pulau tersebut semuanya prospeknya adalah untuk perikanan. Pulau-pulau digunakan untuk tempat para nelayan singgah ketika terjadi badai dan segala macamnya. Dan hanya itu digunakan, dan kita masyarakat Pariaman berkunjung ke sana cuma sekali dalam setahun, yaitu ketika pesta pantai hari Lebaran. Nah, ketika saya datang, saya merenungi diri apa yang bisa kita lakukan di Pariaman, dan kita tetap pada keputusan bahwa pariwisatalah prospeknya, sehingga kita jadikan Pulau Anso sebagai lokomotifnya. Sebetulnya gambarnya sudah saya kirim, kita rapikan, kita promosikan dengan catatan bahwa pulau-pulau tersebut tidak boleh rusak lingkungannya. Kemudian pulau itu kita lakukan pembenahan, maksud saya kita petakan, ada pulau yang menjadi kawasan inti konservasi, ada pulau yang bersifat open space dan segala macamnya, sehingga pulau itu tertarik dengan baik. Nah, sejak tahun 2014 tersebut, Pulau Anso menjadi lokomotif. Kemudian kita melakukan penataan kawasan pantai dengan konsep waterfront city, bahwa semua kawasan yang berhadapan ke air harus kita tata dengan baik, jangan sampai semua kawasan yang ada airnya, sungai, pantai, kita jadikan punggung sehingga menjadi kotor. Kemudian sekarang kita jadikan waterfront, yaitu menjadi hadapan kita, sehingga kawasan pantai Pariaman yang panjangnya 12 kilometer sekarang sudah kita tata dengan menjadi kawasan yang cantik sepanjang 7 kilometer. Jadi lebih panjang dari Kota Padang yang telah kita lakukan penataan walaupun kita kecil. Jadi kemudian sungai pun kita tata dengan baik. Jadi kiri kanan sungai kita buat pedestrian, kemudian kita buat tamannya. Konsepnya adalah satu kota Pariaman ini merupakan taman. Jadi seperti city in the garden atau garden in the city, seperti konsepnya. Dan saya melihat konsep ini pertama di Malaka, saya lihat konsep di Singapura, dan saya bawa Kadis Pariwisata dan Kadis PU untuk menata kawasan ini. Dan alhamdulillah sekarang sungai-sungai di kota Pariaman yang biasanya kawasan kumuh pun kita tata dengan baik.
dan semua ini kita menggunakan banyak dibantu oleh APBN atau Kementerian PU untuk menata kawasan sungai, kawasan pantai dan sebagainya. Kemudian dari segi alam saya jelaskan seperti itu tadi, sehingga wisata Pariaman langsung membooming dan tamu-tamu dari kawasan Jambi, Riau, Bengkulu banyak datang ke Kota Pariaman termasuk dari Pulau Jawa, dan bahkan tamu-tamu dari beberapa negara Eropa pun datang. Kita juga memiliki konsep wisata ekowisata seperti penangkaran penyu dan juga kawasan mangrove. Kita tata dengan baik walaupun sekarang penyu ini telah masuk menjadi kewenangan provinsi, tapi awalnya dikerjakan oleh pemerintah Kota Pariaman. Bagaimana juga kita menata berbagai event yang kita lakukan hampir 2 kali dalam 1 bulan, eventnya cukup banyak dan ini sangat mampu menampung wisatawan kita. Nah, wisata pulau saja kita bisa menampung 2.000 tamu dalam 1 minggu, walaupun di sana kita membangun dermaga yang dibiayai oleh pemerintah pusat dengan dana 4 miliar, sedikit memang, tetapi dengan tamu 2.000 per minggu, ya dalam beberapa bulan break even point-nya dapat, sehingga ini pariwisata ini mampu mengangkat PDRB. Kita nggak berbicara PAD adalah pendapatan dari asli daerah. PDRB adalah uang yang berputar di masyarakat. Nah, tugas utama pemerintah bukanlah di PAD-nya, tetapi di PRD-nya. Bagaimana dengan berbagai kebijakan pemerintah daerah, kita bisa mendatangkan PDRB, uang yang berputar di masyarakat. Nah, dengan tamu yang banyak tersebut, sekarang sudah mencapai, sebelum pandemik ini saya jelaskan, mencapai 3 juta orang tamu domestik, terutama dari Pekanbaru, Riau, dan lain-lainnya, dan kawasan sekitarnya. Dan ini cukup menyenangkan bagi kita, dan masyarakat cukup puas dengan apa yang dilakukan, karena wisata Pariaman berbasis kepada masyarakat juga. Nah, kemudian wisata Tabuik juga setiap tahun kita lakukan, tamunya hampir 150.000 datang ketika Tabuik disebut, dan ini sangat mampu mengangkat ekonomi masyarakat. Tabuik telah ada di Kota Pariaman sejak 300 tahun yang lalu, berhubungan dengan peristiwa Traktat London ketika pertukaran Bengkulu dengan Singapura. Cukup panjang sejarahnya, dan ini telah dilakukan bertahun-tahun, berpuluhan tahun oleh masyarakat Kota Pariaman. Memang sebagian orang menganggap ini Tabuik sebagian dari kegiatan agama, tetapi sekarang kita mengemas acara Tabuik ini menjadi kegiatan budaya. Kita membuat event untuk mendatangkan orang dengan sengaja, biaya sangat mahal, tetapi event yang bersifat tradisional ini mampu menyedot berapa banyak tamu, dan ini cuma adanya di Pariaman dan di Bengkulu. Kemudian bagaimana kita mengembangkan transportasi kereta api dari Padang ke Pariaman yang awalnya cuma 1 kali membawa cuma 2 gerbong, cuma kita minta menjadi 4 kali, dan sekarang sudah ini sebelum pandemi 4 kali, dan gerbongnya pun diperbanyak. Jadi sehari kereta api itu membawa tamu ke Kota Pariaman sekitar 2.750 orang, dan angka ini cukup banyak, dan tamu-tamu dari Padang dengan gampang datang ke Pariaman, dan juga kadang-kadang mereka dari Bukit Tinggi naik mobil ke Padang, kemudian naik kereta api ke Pariaman dan segala macamnya, sekedar untuk menikmati perwisata. Nah, Pariaman diuntungkan dengan keberadaan infrastruktur atau kereta api ini, sehingga menjadi destinasi tersendiri di Sumatera Barat. Nah, kemudian wisata olahraga, juga sport tourism dikembangkan di Kota Pariaman. Kita mengembangkan namanya Pariaman International Triathlon, dan setiap tahun kita lakukan, kecuali tahun ini kita tidak bisa lakukan karena pandemi, dan tamu-tamunya cukup luar biasa banyaknya. Ada sekitar rata-rata 50 sampai 60 negara datang ke Pariaman International Triathlon. Kita telah melakukan selama 5 tahun belakangan ini, dan beberapa destinasi kita buat untuk sport tourism. Kita membuat di pantai itu lapangan sepatu roda, kemudian skatepark, kemudian lapangan voli pantai, kemudian lapangan bola kaki pantai, kemudian tinju pantai, dan semuanya kita berbasis kepada suasana pantai. Dan ini menjadi sangat menarik bagi banyak orang. Kenapa? Kita membuat spesifikasi, kita betul-betul memanfaatkan potensi kita yang berada di pantai yang tidak dimiliki orang lain, yang tidak dimiliki oleh Bukit Tinggi, Payakumbuh, semacamnya. Nah, pemandangan ombak yang sangat luar biasa ini menjadi daya tarik sendiri. Kemudian bagaimana di dalam International Triathlon ini, atlet-atlet internasional, kemudian atlet-atlet lokal, bahkan atlet yang eksekutif pun ikut di dalam. Seperti saya juga ikut menjadi peserta tahun lalu, calon wapres
Ya, Sandiaga Uno pun ikut berenang dengan saya. Ini menjadi daya tarik tersendiri. Nah, begitu saya melihat prospek pengembangan yang sangat bagus ini menjadi daya tarik sendiri bagi saya, karena saya memang betul-betul mencintai dunia pariwisata, betul-betul mengarahkan kepada sektor pariwisata ini. Nah, bagaimana prospek pariwisata Sumatera Barat? Ya, Sumatera Barat tidak bisa kita bercerita satu daerah, tetapi harus bercerita dalam satu kesatuan. Nah, wisata Sumatera Barat harus dipisahkan antara wisata pesisir, yaitu Mentawai, Pariaman, pesisir selatan, dan Pasaman. Ada dimasukkan dalam satu klaster sendiri dengan lokomotifnya adalah Kepulauan Mentawai. Kenapa dia lebih memiliki prospek yang lebih besar di dalam sektor maritim, sehingga Mentawai ini harus didukung juga oleh infrastruktur yang bersifat internasional, misalnya bandara bersifat internasional, sehingga orang dari Singapura bisa langsung ke Mentawai, dari Thailand ke Mentawai, dari Malaysia ke Mentawai, dari Bali, Australia, Bali langsung ke Mentawai juga. Sehingga ketika wisata pesisir di Mentawai berkembang itu, luapannya bisa masuk ke Pariaman, kita tinggal dilengkapi dengan bagaimana kita membangun pelabuhan feri antara Mentawai, Pariaman, kemudian ke Padang dan segala macamnya, dengan seluruh klaster wisata pesisir tadi, Padang, pesisir selatan, Pasaman, dan lain-lainnya. Kemudian wisata budaya di Sumatera Barat dipusatkan misalnya di Pagaruyung, kemudian bagaimana dia mengalami koneksi dengan pesisir Solok Selatan, dengan seluruh rumah gadang, dengan Payakumbuh dan segala macamnya, sehingga ketika orang mau mengunjungi wisata bagaimana rumah gadang dengan berbagai cara, tarian Minang dengan berbagai gayanya, dan prospeknya tersebut disentralkan di tanah datar. Kemudian bagaimana wisata alam yang sangat luar biasa dengan danau yang sangat elok di Solok Selatan, Solok, tanah datar, Sijunjung, dengan Siloke dan segala macamnya. Nah, kita membagi wisata budaya, pesisir, dan alam dan segala macamnya. Wisata edukasi, kemudian wisata yang bersifat agama, di Pariaman, di Burhanuddin. Nah, orang tamu tersebut memiliki segmen-segmen tersendiri. Nah, kita menjual kue seperti apa rasanya tergantung pada segmennya. Apakah dia orang yang wisata pesisir dan segala macamnya, tergantung segmen masing-masing. Nah, mohon dibungkus dalam 1 menit, Pak Genius. Harus melakukan integrasi destinasi kita. Misalnya di Pariaman ada satu destinasi ini, kemudian satu event, di tanah datar juga ada satu event, jangan campur aduk. Nah, ini peran provinsi untuk menyatukan, mengintegrasikan destinasi ini, sehingga length of stay-nya, lama tinggal orang di Sumatera Barat ini lebih lama. Apakah paketnya 1 minggu, apakah 1 bulan, apakah 2 bulan, apakah 3 bulan. Ini peran provinsi untuk mengintegrasikan berbagai destinasi yang ada di Sumatera Barat yang macam-macam bentuknya. Kemudian kita perlu mengintegrasikan infrastruktur. Orang mau dari pesisir selatan berwisata, kemudian dia mau pergi ke Solok Selatan, masa dia harus ke Padang dulu, kemudian mutar lagi ke Pariaman, jauh sekali jaraknya. Padahal kita lihat Google, jarak Solok Selatan dengan pesisir selatan itu cuma 30 kilo. Nah, bagaimana peran pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kita satukan jalan tersebut sehingga dari Solok Selatan tembus langsung ke atas ke Solok Selatan, dari pesisir selatan langsung ke Solok Selatan. Apalagi dari Solok Selatan terus lagi ke atas ke Damasraya. Setelah Damasraya terus lagi ke atas adalah jalan lintas tol dari Teluk Pantan. Seperti itu, sehingga integrasi jarak pesisir selatan, Solok Selatan, Damasraya bisa dalam satu sisi, yaitu sisi tol di sisi selatan kita, entah jalan, entah tol namanya. Kemudian juga misalnya dari Pasir Pengarayan mau ke Sumatera Barat, masa dia mutar lagi ke Payakumbuh, tetapi dari Pasir Pengarayan ini terus ke Pasaman, terus lagi ke Pasaman Barat, terus ke sisi pantai, di sisi pantai terus lagi ke arah utara kita sampai ke Tiku, terus lagi ke Pariaman, terus ke bandara, terus ke Padang, terus lagi ke pesisir selatan. Nah, integrasi infrastruktur yang kita perlukan sehingga Pariaman kemanapun kita pergi, Sumatera Barat kemanapun kita pergi, jaraknya menjadi lebih dekat, sehingga tamu-tamu dari Sumatera Barat, dari Riau, dari Bengkulu, dan dari mana aja bisa masuk ke Sumatera Barat, semacam surga dunia yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita semua. Terima kasih. Nah, bagaimana kerjasama antar daerah? Masih banyak, Pak. Bagaimana kerjasama antar daerah? Kita harus membangun kerjasama. Pak Genius, waktu, tolong. Ya, 1 menit, ya. Ya, kerjasama daerah kita perlukan. Berklaster Padang, Pariaman, Kota Pariaman satu kerjasama. Kemudian Solok Selatan, Kabupaten Solok. Kemudian bagaimana kerjasama tanah datar dengan wisatawan
ke Sijunjung, kemudian maksud saya Solunto ke Sijunjung. Nah, ini perlu dibangun oleh kerjasama daerah ini. Dan ini dimotori oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kemudian nanti masih ada waktu di akhir nanti Pak, 2-3 menit nanti di akhir. Jadi sekarang kita stop dulu. Oke, Pak Pasli. Ya, baik. Saya kan Pokoknya biasa sangat ngajar menarik. Pak Pasli disuruh ngomong. Oke, good. Ya, luar biasa ya. Kita mendapat ide-ide yang segar dari beliau.